Ya, di sini ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa kita harus memodernisasi. Jadi berangkat dari situ, itu yang pertama adalah agility, memungkinkan kita lebih agile. Kemudian yang kedua, kita outsourcing change atau end of life dari sisi hardware dan software. Kita tahu ya, kalau di on-premise solution itu kayak hardware, server, storage, itu punya masa waktu dari life-nya, gitu ya. Jadi 3 tahun atau 5 tahun ataupun sampai 10 tahun. Nah, hal-hal itulah yang kita mau coba batasin gitu ya. Kemudian data center consolidation, kemudian going global quickly. Ketika butuh happening gitu ya, misalnya ternyata sekarang customer ataupun pengguna gitu ya, pengguna application itu lagi butuh dari sisi apa nih, jual beli gitu ya. Kemudian produktivitas dari education gitu ya, misalnya akses dari learning modul gitu ya, service yang meningkatkan edukasi itu lagi hype nih, lagi naik daun nih. Gimana caranya teman-teman dari operational atau application developer membuild suatu application itu lebih cepat ke marketnya. Kemudian dari sisi improve security, operational resilience, pastinya namanya juga application butuh namanya keamanan. Pasti keamanan itu pasti di depan, nggak pernah ada namanya keamanan itu di belakang. Jadi keamanan itu pasti diprioritasin di awal gitu ya. Jadi bagaimana application itu diakses, bagaimana mengamankan suatu data ataupun application yang kita akses, itu perlu dipikirkan di awal. Nah, kemudian yang selanjutnya digital transformation, dan selanjutnya adalah cost reduction. Cost reduction ini lebih ke efisiensi ya. Jadi hal-hal ini yang membentuk gitu ya kebutuhan dari sisi customer, kemudian dari pengguna, itu harus memikirkan cost reduction. Bukan murah, tapi cost reduction ini lebih ke optimalisasi penggunaan biaya. Kemudian yang terakhir ini adalah IoT dan AI, ML. AI ini artificial intelligence dan machine learning. Kalau sering dengar sekarang tuh banyak ngomongin AI gitu ya, kecerdasan buatan. Bagaimana bisa terintegrasi dengan teknologi yang saat ini update seperti itu. Jadi beberapa hal inilah yang menjadi dasar dari modernisasi seperti itu. Mana kalau kita bicara dari sisi security, ini adalah hal paling pertama yang kita akan selalu bicarakan dengan customer-customer kami. Nah, kalau kita bicara dari sisi security, kami mengenal sebuah konsep yang kita sebut sebagai, mungkin dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, di mana secara tanggung jawab ini kita akan bicara dari sisi 2 konsep, yaitu keamanan daripada cloud-nya sendiri dan keamanan di dalam cloud-nya. Jadi security of the cloud dan security in the cloud. Jadi kalau kita bicara security of the cloud, yang di bawah ini yang orange, ini adalah infrastrukturnya AWS. Baik dari sisi compute, storage, network, database, dan yang lain-lain, itu menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan pengamanannya, termasuk juga patching terhadap hardware ataupun hypervisor dan yang lain-lainnya. Itu tanggung jawab kami. Sehingga kami juga bisa membantu mengurangi konsumsi bottlenecks-nya customer di sisi infrastruktur. Itu biar kami yang konsumsi bottlenecks-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu konsumsi bottlenecks-nya. Oke. Tetapi habis dari sisi itu, setelah kita mengamankan dari sisi infrastrukturnya, ada juga dari sisi tanggung jawab daripada para pelanggan atau daripada para pengguna untuk mengamankan dari sisi data, akses dari terhadap infrastruktur tersebut, identitas dan lain-lainnya. Nah, dari sisi kami sendiri, kami tidak akan membiarkan para pelanggan kami dalam kegelapan, tetapi kita juga akan bantu memberikan arahan atau guidance dari sisi bagaimana atau apa yang harus diamankan dari sisi ini. Dan banyak juga selain juga dari kami langsung, tapi dari partner-partner kami seperti Master System ini juga akan membantu melakukan memberikan guidance atau arahan dari sisi bagaimana cara melakukan pengamanan tersebut. Kriteria cloud computing yang seperti apa yang diperbolehkan? Bapak Ibu bisa lihat, salah satu tadi ya, punya minimal 2 AZ, jarak antar AZ minimal
berapa kilo dan lain sebagainya, mendukung pelaporan SOC dan lain sebagainya. Jadi kita sebenarnya boleh untuk memakai layanan cloud computing gitu ya. Dan ditambah lagi ya, tadi cloud computing ini kan nggak hanya sekedar server gitu ya, tapi komputasi dan banyak hal lagi ya, 200 lebih services termasuk security tadi itu ya. Jadi dalam artian reliability, availability, security itu sangat-sangat terjaga. Nah, biasanya saya selalu jawab di dua hal itu.